المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنة رسوله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siang menjelang sore ini tema kita fee atau ongkos atau harga. Kriterianya apa saja ketika kita melakukan akad ijarah atau akad sewa atau transaksi jual beli. Ya. Temanya 1, permintaan, pertanyaan 3. Ya. Tadi yang nanya, Ustaz tolong dong jelaskan lagi masalah amplop yang ada isinya itu. Ya. Soalnya udah akan bahas. Kemudian ada yang nanya lagi kemarin, masalah asuransi gimana Ustaz? Kemudian yang ketiga, masalah MLM itu gimana? Tapi saya bahas masalah tema kita dulu, yaitu tentang fee atau harga pada saat kita melakukan sewa atau akad jual beli. Baik ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya ini terjadi pada saat kita naik taksi, ya, yang belum tahu harganya, tapi kita hanya tahu argometernya. Kita bayar taksi itu pada saat apa? Pada saat selesai taksi itu drivernya membawa kita ke tempat tujuan, baru kita bisa tahu harganya. Nah ini ketika bayar dengan jumlah nominal sekian, bagaimana akad di fikihnya? Baik, biasanya kalau kita naik taksi, kita membayar harga atau upah setelah taksi atau driver tersebut mengantarkan kita ke tempat tujuan tanpa ada kesepakatan sebelumnya, ya. Padahal kita sudah belajar yang namanya harga itu harus ada kesepakatan di awal. Kita mau naik ojek nggak bisa gampang, nggak bisa. Tolong antarkan saya ke Mendolo. Ya, Mendolonya di mana? RSU, RSI, apa terminal? Ya, Mendolonya di mana? Kemudian harganya, jadi nggak ada mentang-mentang kita kenal, udah gampang lah Bismillah, nggak ada Bismillah, harus bicara harga dulu. Nanti kalau harga sudah tertuang berapa harganya, misalkan 15.000, kita mau ngasih 20.000, 5.000-nya adalah sedekah, ya gitu kesepakatan. Ya. Nah bagaimana halnya dengan driver taksi ini yang kita belum melakukan akad, keputusan akad harganya berapa? Baik, transaksi sewa jasa atau manfaat dengan upah yang merujuk pada argometer itu gimana? Ya. Misal si A menyewa taksi, jasa taksi untuk mengantarkan ke tempat tujuan. Kemudian driver menawarkan upah dengan merujuk pada argo atau band match. Band match itu apa? Ukuran harga. Berapa pas naik? 2.500. Kalau misalkan macet, ini biasanya ke Mendolo, dari sini ke Mendolo 50.000. Kalau macet, argo bisa berhenti nggak? Tidak. Nggak bisa. Ya. Band meter itu tolak ukur tanpa diketahui nominal biaya upahnya. Nah, dari aspek transaksi ini dikategorikan sebagai transaksi sewa jasa mengantarkan. Dalam fikih dinamakan dengan transaksi ijarah. Ya, kalau sewa itu namanya ijarah. Kalau jual beli itu namanya bai'. Bagaimana sih rukun dan syarat yang harus kita patuhi pada saat kita mau melakukan akad sewa atau akad jual beli? Maka ada 3 syarat yang harus kita betul-betul sediakan. Yang pertama, mau sewa mau jual beli itu harus ada pembeli, ya. Kemudian harus ada penjual. Kalau dia sewa ijarah, berarti pembeli itu pengguna sewa. Ya, yang penjual itu apa? Yang menjajakan sewanya.
setelah ada penjual, setelah ada pembeli, itu harus ada objek yang ditawar. Objeknya apa? Kalau memang sewa, berarti objeknya sewa. Sewa taksi, sewa rumah, sewa kontrakan. Kalau seandainya objeknya itu barang, ya harus ada barang di tempat. Kalau toh memang barang nggak ada di tempat, minimal spesifik dari barang itu sudah diketahui oleh si pembeli. Ya, ini. Kalau ada online kan sulit untuk objeknya. Nah, setelah itu apa yang keempat? Jangan pernah untuk berpisah antara penjual dengan pembeli sebelum ditunaikan harganya di tempat. Ketika si pembeli sudah menyerahkan sewa, maka si penjual itu si pembeli menyerahkan uang, si penjual menyerahkan sewa atau barang. Jangan meninggalkan tempat sebelum akad itu tuntas. Ya, nggak boleh. Nanti saja ya. Saya baik telepon atau orang menawar pakai telepon, nggak boleh. Nah, ibu sebagai pemilik rental yang nyewa sahabat kita, mau nggak tinggal pilih. Kalau memang mau bayar saat itu ditentukan, jangan udahlah bawa dulu aja, nanti gampang masalah sewanya, nggak boleh. Kalau memang seperti itu udah sekalian aja gratis, itu kan lebih tepat. Ya. Tapi kan kita nggak mungkin, yang namanya bisnis itu profesional. Pada saat nanti mau ada diskon, monggo, itu terserah bisa di belakang atau tidak. Yang penting diputuskan harganya dulu. Ini. Nah, kemudian itu harga, kita bicara harga atau bicara upah, bicara fee, ini masuk. Apa kriterianya? Pertama, fee itu harus diketahui oleh si pengguna jasa. Harus oleh yang mau beli, fee sudah tahu. Bagaimana caranya bisa tahu? Baik fee itu berupa nominal, berupa harga 20.000, 30.000, atau berupa presentasi nggak apa-apa, atau berupa referensi. Nah, argo itu bukan harga nominal, tapi argo itu referensi, Bu. Maka melihat ini semuanya, berarti ketika kita naik taksi, itu ketika kita melihat argo 2.500, harga itu ketika kita mau ke 2.500, itu kita punya hak hiar. Mau melanjutkan naik taksi itu atau tidak jadi. Jadi argo yang tertulis, harga referensi yang tertulis di argo itu merupakan upah untuk sementara. Bisa dijadikan kriteria kita bayar 2.500. Pokoknya kita bisa menentukan. Jadi taksi itu sah-sah saja. Ketika taksi itu tidak bicara berapa harga biasa argo, itu para ulama mengatakan diperbolehkan. Loh, kok mahal sekali 2.500? Loh, kalau merasa mahal ya sudah, nggak usah jadi naik. Sama seperti kita masuk ke salah satu minimarket, Bu, apapun minimarketnya. Maka di sana kan nggak bicara harga, harganya sudah tertera, ya kan? Maka kriteria harga itu bisa dalam bentuk nominal, bisa dalam bentuk persentase, bisa dalam bentuk referensi. Nah, argo tersebut dalam bentuk referensi. Artinya si pengguna jasa itu bisa memprediksikan. Berarti kalau seandainya saya naik taksi dari Melepak ini ke Mendolo, itu sekitar 30 sampai 50.000 lah. Itu bisa kita untuk memprediksikan. Ya, ini yang pertama. Hamad bin Salamah dari Yunus dari Al-Hasan itu mengatakan, annahu kariha ayyastajir rajul hatta yu'limu ajrah. Para sahabat itu selalu hati-hati. Sampai-sampai dia tidak mau melakukan satu transaksi jasa, transaksi jual beli kalau dia belum bisa untuk memprediksi harganya di awal. Ya, jadi para sahabat itu seperti itu. Harus mendapatkan info. Kemudian fee itu yang kedua, itu kriterianya harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kita sudah bicara nominal, ya. Yang kedua, disepakati apa tidak itu? Anda sepakat nggak kalau saya jual barang itu sudah saya labelkan seperti supermarket, pulpen ini harganya sekian, ini harganya sekian, kan nggak ada tawar menawar, ya.
Tapi pada saat kita sepakat ridho, monggo dibeli. Tapi kalau pada saat kita nggak ridho, ya jangan dibeli. Ya, jadi kriteria harga itu dua. Sudah dipastikan bisa berbentuk nominal, bisa berbentuk, kalau memang tidak ada nominal, prosentase nggak apa-apa. Atau bisa berbentuk yang namanya referensi. Pak, misalkan saya melakukan kerjasama dengan panjenengan, saya akan ngasih sebagai investasi ke warung panjenengan sekitar 10 juta. Nah, dalam sebulan berapa fee atau berapa jasa, berapa bagi hasil yang bisa saya terima. Maka kita saat itu kan nggak bicara nominal, kan nggak tahu bicaranya apa, presentasi. Oke, setiap bulan itu kita bisa memberikan kepada investor itu sekitar 5-10% dari apa? Dari keuntungan bersih. Ya, dari keuntungan bersih. Misalkan ketika mereka si investor mau lihat pembukuan kita, jadi di bank-bank itu kita harus mengcopy aktiva dan pasiva kita. Di setiap bulan itu bisa menghasilkan berapa, itu bank senang banget pada gitu-gituan. Tapi nanti kan ada cross check dari nasabahnya, dilihat sebulan dia punya bersih ini sekitar 5 juta, berarti sudah dipotong biaya operasional, biaya listrik segala macam, ini 5 juta sudah keuntungan. Berhubung ada orang investor masuk, berarti 5% dari 5 juta berapa? 250.000. Nah itu gimana? Ya kalau 5 juta, kalau 10 juta berapa? Ya 500.000. Kalau 20 juta itu berarti persentase kayak begitu, Bu. Jadi nggak bisa kita menentukan nominal, itu nggak bisa. Kalau ada lembaga keuangan apapun, lembaga-lembaga yang menjanjikan kita kalau investasi sekian, maka setiap bulan kita akan dikasih sekitar 1 juta, 2 juta, ini nggak boleh. Ini kategori goror, dan goror itu haram. Bagaimana Anda bisa menentukan 1 bulan saya dapat 1 juta? Ya, yang sudah-sudah kayak gitu nggak bisa. Ya, makanya kenapa itu lembaga keuangan itu selalu menggunakan denda, selalu menggunakan riba, karena mereka pada saat datang investor masuk untuk mendepositokan dananya berapa puluh juta, sudah dijanjikan. Kalau saya masuk 21 juta saja, saya mendapatkan 100.000 sebulan. Berarti kalau 10 juta dapat berapa? 1 juta. Sebulan 1 juta tuh. Ini bicara nominal. Kalau bulan ini dia bagus dagangannya, dapat 1 juta. Tapi bulan besok ternyata acak-acakan, dia nggak bisa untuk mengurangi, karena sudah bicara nominal, bukan bicara prosentase. Terus kalau mengurangi gimana? Nggak bisa, saya tetap akan kekeh. Akhirnya apa? Makanya kek nasabah-nasabah peminjam. Ya gitu caranya. Tuh. Nggak bisa, Bu, Ibu harus bayar sekian, nggak ada hari ini saya akan angkut barang-barang itu. Loh kenapa? Karena si pegawai lembaga keuangan ini sudah janji kadong, terlanjur janji oleh investor. Makanya rugi kayak begitu. Ustaz, kita kan punya dananya. Yang melakukan itu kan semuanya lembaga keuangan, betul. Gara-gara kita lembaga keuangan itu melakukan seperti itu. Ya, padahal Dewan Syariah Nasional itu membolehkan, nggak kenapa-napa lembaga keuangan itu memperlakukan denda, nggak apa-apa, karena untuk mendisiplinkan. Tapi asal syarat ini harus betul-betul dipakai. Uang denda itu tidak masuk ke kategori income, nggak boleh masuk ke operasional. Masuknya kemana? Dana sosial, Bu. Boleh, nggak apa-apa, dana sosial nggak apa-apa. Misalkan kita kemarin bicara denda, ini cukup lebar nih kita. Ketika ada ASN atau pegawai di satu lembaga, dia melakukan kesepakatan pada saat akad kerja. Mas, alhamdulillah jenengan sudah bisa masuk ke kantor kami mulai Senin besok. Ini ketentuannya. Kalau panjenengan itu masuk ke kantor kami terlambat saja, maka perusahaan itu rugi. Karena di sini setiap detiknya itu adalah money. Misalkan Anda masuk jam 7, dari jam 7 Anda sudah membungkus produk-produk kami, itu 5 atau 10 sudah dapat 1 jam. Tapi berhubung Anda itu masuk jam 8, berarti kami ada kerugian. Nah, boleh diberlakukan denda tuh, ya, pemotongan gaji nggak apa-apa. Yang penting ada konsekuensinya, betul-betul kita rugi.
Dan kalau bisa uang denda itu jangan digunakan untuk income kita, tapi gunakan untuk dana sosial, nggak apa-apa. Tapi kalau kita gunakan untuk sesuatu yang memang konsumtif kita, itu tidak diperbolehkan. Ini ya. Jadi yang kedua, diketahui kesepakatan. Kalau nggak sepakat nggak apa-apa. Misalkan ada bentuk kemaksiatan, kezoliman, tapi disepakati oleh mereka berdua. Ya, Mas, gitu kan, kalau minta uang ke saya terlambat saja, ini ada denda Mas. Berapa? 0,1%. Sepakat nggak? Sepakat Pak. Saya ridho karena Allah dan Rasulnya, misalkan. Ya kan? Maka pada saat itu keriduan mereka tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar antara minhu, tapi juga harus ada ridho dari Allah, dari ridho dan Rasulnya. Kalau seandainya kita transaksi jual beli atau sewa menyewa hanya sebatas ridho kedua belah pihak, tapi tidak dibeli oleh dan Rasulnya, apa bedanya transaksi pelacur dengan lelaki hidung belang? Sama-sama ridho mereka. Yang ceweknya ridho, yang laki-lakinya ridho, tapi keriduan mereka tidak dibeli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Tuh. Makanya jangan yang penting ridho Ustaz. Anda pada saat meminjam uang, saya ridho Ustaz kena denda segala macam, karena posisi Anda di bawah, lagi butuh, ya kan, lagi butuh. Seperti itu. Atau misalkan sudah ada kesepakatan kayak begitu, qadarullah, kita nggak kena denda selalu rajin, kita nggak kena penalti, atau kita nggak kena bunga-bunga bertahap, nggak, karena kita rajin. Apakah kita dosa Ustaz? Dosa, karena kita menyetujui kesepakatan awal. Tuh kayak gitu. Gak apa-apa lah, lembaga keuangan syariah ataupun namanya, kita semuanya sesuai dengan prosedural, nggak kena denda, bayar selalu tepat waktu, ya kan? Kemudian nggak kena yang namanya saya mau bayar duluan, mau lunasi, nggak mau lah, nanti saya kena penalti lagi. Saya sesuai dengan saya saja. Makanya penalti itu kategori penzoliman, zolim. Penalti itu nggak ada dalam Islam, yang ada pengurangan. Ya, misalkan ada orang yang memang kredit barang di kita. Barang di kita, harga barang itu misalkan kita beli modalnya 10.000, kita jual 20.000, kan sah, gak apa-apa, lebih 100%. Beda cash dengan kredit. Nah pada saat dia ikut sekitar misalkan Senin, Selasa, Rabu 3 hari, ya, atau biasanya nih ibu-ibu seneng makanan ringan, keripik segala macam, ngambilnya hari Jumat, bayarnya nanti hari Jumat. Ya, nggak tahu makanannya sudah kemana, tahu sudah ke WC atau apa, ya. So, kalau kita punya uang sudah, jangan ikut akad itu, langsung saja bayar, Bu. Ya, nggak apa-apa sih istijrol, nggak apa-apa, kita makan bayarnya nanti nggak apa-apa. Cuman siapa yang tahu kita bakal hidup selama kita, kan nggak ada yang tahu. Itu istijrol. Nah, misalkan belum hari Jumat, ibu sudah bayar, maka si penjual itu boleh mendiskonkan harganya, Bu, karena harusnya ibu bayar hari Jumat 5.000, berhubung ibu bayar Rabu atau Kamis, saya diskon 1.000 jadi 4.000. Ini nggak apa-apa. Tapi kan kalau penalti tidak ya Bu ya, penalti itu malah dimaaf ya. Ada orang beli rumah di satu lembaga, harga rumah 150 juta, ketika kredit sekitar 350 juta kredit itu. 300 juta lah. Pada saat dia belum jangka waktunya belum habis, dia langsung melunasi. Teman saya ngeliat, Masya Allah, kok malah 2 kali lipat harganya. Ini Bank Syariah ini luar biasa. Gimana Ustaz? Itu ada sisi penalti, dan kita nggak bisa untuk menolak itu semua karena sudah sistem IT yang ada di sana. Tuh. Jadi kata Rasulullah SAW, do wa ta'ajjal, berikan keringanan kepada orang yang berhutang kepada kamu. Kalau kamu malah memaaf pemberian di pelunasan dia, berarti bukan do wa ta'ajjal. Ini ya. Nah, kalau seandainya jika transaksi yang terjadi adalah uqud al-iz'an. Uqud al-iz'an itu gimana? Jual beli sepaket, Bu. Jual beli sepaket. Itu yang supermarket kan jual beli sepaket, sudah ada harganya semuanya, ya. Kan tadi kriteria harga itu yang pertama, apa yang pertama? Sudah diketahui upah nominalnya itu. Bisa berupa nominal harga, bisa berupa presentasi, bisa berupa referensi. Yang kedua, ridho.
Nah, kalau seandainya misalkan kita menjual barang sepaket atau barang langsung kita masukkan ke minimarket apapun namanya, itu. Maka di sini ada yang namanya otoritas dari penguasa setempat. Khawatir si penjual produk ini memainkan harga setinggi-tingginya. Ya, kita masuk supermarket nih. Ketika kita melihat harga mahal sekali di sini, itu malah harus ada badan. Nah, di Indonesia ada namanya Departemen Perdagangan. Beliau itu biasanya setiap Jumat pagi kalau nggak salah, beliau sidak ke pasar induk, ngelihat di mana harga cabai di sini. Dari petani sekian dia sudah tahu harus jual sekian. Itu ada otoritas supaya kita nggak semena-mena untuk menaikkan harga satu produk kita. Selesai nih Bu ya. Jadi untuk penentuan kriteria harga itu dua tadi. Dan kalau kita naik taksi, kita nggak bicara harga, nggak bicara nominalnya berapa sampai tujuan, tapi pihak taksi sudah melayangkan argo. Maka tinggal milih, oh kalau taksinya A baru masuk 2.500, ada taksinya B baru masuk 3.500. Oh, mahal sekali, tapi enak loh Pak. Kenapa? Saya pernah meninggalkan laptop, itu hampir ingat saya sebulan. Ternyata saya langsung cross check ke ininya ada utuh. Nah itu, ya taksi yang mahal tuh kayak begitu biasanya Bu. Tapi kalau taksi-taksi yang ecek-ecek ya, itu biasanya kita kehilangan sesuatu dia nggak mau tahu. Makanya kalau baru naik taksi, catat nomor mobilnya dulu, bukan nomor platnya ya. Kita naikkan ada nomor mobilnya itu. Nih, selesai. Sekarang kita kembali kepada amplop hajatan sebagai utang. Ini tema permintaan. Tema permintaan. Salah satu tradisi dalam berwalima atau resepsi di masyarakat itu para undangan memberikan amplop berisi uang. Kalau hanya amplop saja nggak laku, berisi uang. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada kedua mempelai atau diberikan kepada ibu bapak kedua mempelai. Pada saat si pengantin menerima amplop itu, si ibu bapak yang punya hajatan menerima amplop itu, maka pertama, apakah amplop ini harus dikembalikan dengan isi yang sama alias pinjaman, atau amplop ini tidak ada keharusan untuk mengembalikannya alias hadiah? Maka untuk menjawab seperti ini, kita harus jelaskan dulu apa maksud orang memberikan amplop tersebut. Ya, diperjelas. Pertama, amplop itu harus diperjelas. Apakah maksud dari pihak undangan yang hadir dan memberikan uang tersebut adalah pemberian atau hibah? Jelasin dulu. Ini pemberian atau hibah? Pemberian atau hibah? Oh, pemberiannya ini akadnya dipinjami atau dihibahin, ya, diberikan secara cuma-cuma. Yang kedua, kita harus melihat tradisi yang sudah terjadi di masyarakat setempat. Kalau memang amplop itu akadnya adalah pinjaman, maka secara otomatis kalau kita melakukan kunjungan walimah atau walimatul khitan di situ, maka berarti amplop itu sudah dikategorikan pinjaman. Kalau pinjaman berarti tahun depan ibu harus mengembalikannya pinjaman. Uruf, harus uruf. Jadi al-ma'ruf urfan kal masyruti syartan, sesuatu yang diketahui berlaku secara adat. WC umum, namanya WC umum. Kita kalau pipis, buang air besar di situ nggak boleh bayar, nggak boleh bayar. Itu WC umum, ya. Yang bayar siapa? Otoritas pemerintah yang saat itu. Tapi kalau memang tradisi di kampung itu, kalau ada toilet umum harus bayar, maka kita harus bayar. Jadi uruf itu tradisi di kampung itu. Ya, buat apa sih? Toilet bayar. Oh, ada yang jaga Mas. Yang jaga ini dia ninggalin istri sama anak, ya, minta waktunya. Yang kedua, dia bukan hanya jaga, dia buat beli sabun, buat beli sikat, ya. Untuk apa? Membersihkan WC ini. Maka saat itu kita harus bayar. Al-ada muhakkamah. Tradisi di satu tempat itu menjadikan hukum buat setiap keputusan yang kita ambil.
Kemudian yang ketiga, pada saat kita itu datang ke walimah, itu kan ada adab-adabnya, Bu. Kita diundang nikahan, kita datang. Salah satu adabnya apa? Ya kita nggak hanya sebatas makan, ya. Kita nggak hanya sebatas minum. Ada di satu tempat misalkan, oh kalau diundang walimah berarti saya memberikan ini amplop atau memberikan kado itu. Jadi amplop itu sampai ketiga ini, yang pertama dijelaskan pemberian pinjaman atau hadiah, yang kedua tradisi di kampung itu gimana. Yang ketiga, membawa amplop dan membawa kado merupakan salah satu bentuk penghormatan dari adab-adab kita datang di satu pesta. Jadi dari semua faktor 1, 2, 3 ini dapat dikasih kesimpulan. Pada dasarnya amplop itu adalah hadiah, bukan pinjaman. Kecuali kalau ada tradisi di kampung itu yang mengatakan amplop itu adalah pinjaman, maka berlaku itu semua pinjaman. Jadi kita nggak bisa nolak, Bu. Nggak bisa nolak. Sistem, saya selalu bilang, sistem. Kalau kita di satu tempat nggak bisa untuk menolak yang namanya riba, nggak bisa menolak yang namanya gharar, nggak bisa menolak namanya kebatilan, karena sudah sistem ini kita serahkan sepenuhnya kepada orang yang menguasai tempat itu. Kita mau pindah juga nggak mungkin. Loh, jenengan kalau seandainya nggak mau terimbas riba di Indonesia ini, silakan hijrah ke negeri orang, kan nggak bisa. Atau misalkan kalau jenengan nggak mau bayar pajak, saya akan tutup toko jenengan. Kita juga sudah sistem, ya. Sama seperti BPJS yang ada. Ini sudah. Dari sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke pertanyaan pesanan selanjutnya. Ya. Ustaz, iya. Kalau misalnya di undangan ditulis tidak menerima amplop atau sumbangan apapun, alhamdulillah, berarti peminta dari sana. Ada mungkin begitu, ada ya. Mudah-mudahan kita semuanya hadir di sini. Kalau nanti suatu saat kita punya keluarga sedang bergembira, bertakniah, hitanan anak, ya kan, pernikahan anak, kan sesuatu tasyakuran, Bu. Kita nggak boleh minta balik modal, ya. Kalau kata bahasa orang Indonesia, pamali, gitu ya. Kita sedekah nih ngasih makan orang, bahkan ratusan makan orang. Kita nyewa adipura bukan berarti kita dagang. Kita nyewa itu karena konsekuensi. Kalau Anda kepengen membuat bahagia orang, monggo berkorban, banyak korban. Anda kepengen rumah Anda selalu dikunjungi sama orang, bikin rumah senyaman-nyaman mungkin, kan kayak gitu. Nah, wah, masya Allah, luar biasa. Ketika kita nyari mana ya kotak amplopnya, nggak ada. Yang mana kotak amplopnya? Maaf Pak, di sini kan ada di undangannya tidak menerima amplop ataupun sumbangan yang lain, makanya makannya seadanya saja. Itu nggak apa-apa kalau ada benar kayak gitu. Ya. Saya ya. Kan saya jualan. Terus ada teman saya yang udah deket pesen jajan, tapi minta harganya sesuai seperti saya yang pula itu bagaimana? Ya, kalau seandainya memang kesepakatan terjadi keduanya nggak apa-apa, Bu. Tapi realnya ibu paling minta untuk dikecilkan atau apanya barang-barangnya itu seperti itu. Yang penting kesepakatan saja. Kecuali kalau seandainya dia itu menjual produk ibu tidak mengizinkan untuk menjual seperti bakul, karena bakul kan belinya grosiran. Kalau Anda kan beli eceran, maka nggak bisa untuk merubah harga. Nah, tapi kalau seandainya memang ibu sudah memberikan satu SOP di warungnya, kalau yang beli itu family saya, ini ada diskon tertentu. Jadi diskon secara mendadak tuh nggak diperbolehkan, Bu. Ya, jangan mendadak bangkrut nanti dagangan ibu. Saya datang saya juga nggak tahu itu warung jamaah, nggak tahu, saya lapar kok, ya kan? Saya masuk, ternyata ya Allah Akbar, saya udah mesen nasi segala macam, datang pemiliknya nih. Pemiliknya bilang, kamu bisa digratiskan saja. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, saya harus bilang kenapa digratiskan. Terus seperti itu. Berarti harus niat dari awal. Ya. Nah biasanya
beberapa pedagang tuh ada. Kalau untuk pedagang nggak usah ditulis, tapi sudah lewat kepala lah ya. Orang satu perumahan ada diskon apa boleh nggak apa-apa. Jadi nggak tiba-tiba sesuatu yang insiden itu setan. Al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu perbuatan setan, Bu. Makanya jangan tergesa-gesa. Hatta kita mau sholat ke masjid berjamaah pun nggak usah tergesa-gesa. Walaupun qomat sudah berkumandang, kita santai berjalan. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kita, kamu sudah memang terlambat, sudah datang ke masjid, berapa rakaat yang terlambat, tinggal sempurnakan. Jangan mentang-mentang budak jamaah kita lari sampai soft, was-wasan. Makanya jalani sesuatu itu dengan apa adanya saja. Gitu ya, Bu. Ya. Kita masuk insurance, at-ta'awun. Jadi bahasa Arab asuransi itu ta'awun, Bu, tolong menolong. Ya, awalnya itu. Ta'awun, tolong menolong. Ada 10 orang. 10 orang ini ya, 10 ini belum bicara asuransi lembaga ya. 10 orang ini setiap kumpulan dia selalu menyerahkan uang sebagai dana sosial untuk sakit di antara 10 orang itu. Setiap kumpul dia ngasih yang namanya 10.000. 10 orang. Berarti setiap datang 100.000 dana sosial kita kumpul, Bu. Ya. Pada saat salah satu dari mereka sakit, dana sosial ini digunakan. Satu, mungkin bisa buat berobat dia. Yang kedua, bisa untuk membeli buah-buahan buat dia. Maka si koordinator mengatakan, Bu, dana ini tolong diniatkan sebagai dana tabarruk, Bu, sebagai dana sedekah ya Ibu. Ibu jangan mengharapkan, nah tenang aja kalau saya sakit ada yang menjenguk saya kok. Jangan, nanti nggak dicatat sebagai hadiah. Ya maka 10.000 ini yang orang-orang insuran bilang sebagai premi, tolong jangan diakatkan sebagai uang Ibu. Kalau bisa sudah keluar dari dompet Ibu 10.000, Ibu dikasih sehat sama Allah, nggak apa-apa yang sakit kelompok saya. Dan saya ikhlas pakai uang dia. Kalau kita mengharapkan ini merupakan uang kita nabung dengan catatan pada saat kita sakit uang itu akan balik ke kita, maka hukumnya bukan sedekah. Apa? Yang pertama hukumnya gharar. Ya, loh kenapa dikategorikan gharar? Karena ini nasabah nggak tahu dia akan menerima timbal balik dari uang yang sudah dia cairkan, yang sudah dia berikan, kapan kan nggak tahu. Ini gharar. Nah, masuk asuransi. Ya. Tidak semua nasabah bisa mendapatkan klaim, Bu. Karena nasabah nggak tahu kan, kalau saya kecelakaan, klaim keluar. Kalau saya nggak kecelakaan, sehat sih, cuman klaim nggak keluar. Ibu milih apa? Sehat. Sehat. Ya. Orang yang asuransi pasti milihnya apa? Kapan sih saya kecelakaan biar klaim keluar, ya kan? Kalau kita nggak kecelakaan, ya kalau kita nggak kecelakaan sampai kapanpun kita nggak akan bisa mengklaim uang itu bakal keluar, mau kabur atau apa. Ya. Klaim yang pertama jadi mengandung unsur gharar. Apa ghararnya? Nasabah nggak tahu kapan dia akan dapat cairan dana itu. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga nggak tahu kapan terjadi kecelakaan, ya kan? Kita nggak mau, makanya ulama bilang nggak apa-apa Anda ikut BPJS karena memang harus kan, harus. Kalau asuransi tempat-tempat yang lain kita nggak ikut nggak apa-apa, kita tahu dosanya. Tapi kalau BPJS harus, maka niatkan sebagai dana tabarruk. Ya Allah, saya ikut BPJS ini, saya niat sedekah. Saya nggak pernah mengharapkan apapun terjadi dengan BPJS ini, nggak pernah mengharapkan. Jangan sekali-kali, tenang ya Mak, insya Allah kita di cover oleh BPJS. Gak usah punya pikiran gitu. Kita sudah keluar BPJS, sudah niatkan lillahi ta'ala. Kalau memang kita nggak dapat uang, kita nggak balik, sudah berarti kita sehat, kayak gitu, Bu. Ya. Kemudian yang ketiga, ghararnya apa? Boleh jadi setiap orang mendapatkan eksiden setiap tahun atau sebaliknya. Dia baru ikut asuransi sebulan, Ibu. Berapa bayar asuransinya? 200.000.
Kalau dia meninggal, maka dapat asuransi sekitar 150 juta. Tapi kalau dia kecelakaan, dapat 200 juta. Loh kok beda Ustadz? Karena kan putus tangannya atau sebilah. Putus atau apa kan Bu? Nah dulu saya nangani masalah takaful al-khairat Bu. Takaful al-khairat itu di mana di takaful 1 tahun 25.000. Kalau kecelakaan sampai meninggal itu dapat 25 juta. Tapi kalau nggak sampai meninggal dapat 50 juta. Ya, kenapa? Karena mungkin sobek atau apa segala macam. Ya kan? Nah, pada saat misalkan ini orang baru 1 bulan dia ikut asuransi kecelakaan, ternyata pas awal bulannya dia dapat kecelakaan, baru ngasih 200.000, dapat dana 200 juta. Nih, yang rugi siapa? Perusahaan. Atau sebaliknya, dia sudah ikut bertahun-tahun tapi nggak dapat klaim, yang rugi siapa? Nasabahnya. Ini namanya boror tuh kayak begini, ya boror kayak begini. Apapun nama asuransinya. Ibu cinta kepada anak, saya juga sayang kepada anak. Saya kepengen pada saat anak saya mau kuliah kemana sudah ada di uang. Dengan cara apa? 18 tahun anak atau ibu besar, ibu nggak usah mikir biaya pendidikan dia. Preminya 300.000 misalkan. 18 tahun itu bisa sampai 1,3 miliar. Gimana caranya? Ya campur aduk semuanya. Biasanya bulan pertama kita bayar 300, nggak muncul tuh uang kita Bu. Karena buat apa? Operasional segala macam. Bulan kedua nggak muncul. Bulan ketiga kita bayar 300.000, sudah bayar berapa? 300, 300, 900. Bulan ketiga munculnya cuma 150.000. Ini yang 7,5 kemana? Ya kan? Kayak gambling seperti itu. Ini namanya gharar. Kemudian dalam asuransi juga ada unsur qimar pakai qimar, judi. Bentuk qimarnya gimana? Bisa saja si nasabah tidak dapat kecelakaan, eksiden, atau bisa pula terjadi. Nah di sini berarti ada spekulasi Bu. Ya. Judinya di sini. Bisa jadi Anda celaka keluar premi, tapi bisa jadi Anda nggak celaka, tapi sulit untuk mengklaimnya. Sulit untuk mengklaimnya. Yang kedua, pihak asuransi bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Kapan untungnya? Kalau nggak ada yang kecelakaan. Kapan ruginya? Kalau ada yang kecelakaan. Berarti kalau ada yang kecelakaan, pihak asuransi itu kecewa banget, marah-marah segala macam. Yang ketiga, apa judinya? Ada nasabah yang baru bayar premi beberapa kali, terjadi eksiden berpuluhan-puluhan kali misalkan. Nah, ini qimar judi. Kemudian judinya lagi apa? Setiap orang bayar premi, tapi gak setiap orang mendapatkan timbal baliknya. Ini judi, spekulasi. Anda masang 25.000, mengharapkan dana 250 juta. Ini gimana? Kemudian dalam asuransi juga ada yang namanya unsur riba. Apa ribanya? Riba fadl. Riba yang berlebihan. Bayar premi 200.000, pada saat sudah ngeklaim, dia mengklaim dia dapat sekitar 300 juta atau apa, kan dia pendidikan gitu. Alhamdulillah anak saya sudah 18 tahun, sebentar lagi sebulan lagi akan keluar dana kuliah dia. Berapa? 1,3 miliar misalkan. Sudah masuk awalnya, innalillah, anak kita meninggal dunia. Misalkan asuransi loh. Kita tawakal sama Allah dan asuransi. Atau anak kita masih hidup, tapi ternyata niat dia untuk kuliah kedokteran pupus, mau kuliah tempat lain atau gak mau kuliah, bisa Bu. Ini makanya kita jangan sekali-kali untuk bicara mendahului qadarullah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita mau persiapkan, ada sistem yang namanya tabungan. Tabungan kan bisa kita nabung nggak apa-apa. Yang berangkatkan ke Allah bukan tabungan. Bisa jadi kita nabung, ternyata ada kita 18 tahun, tabungan dibuka cuma dapat 150 juta. Sekarang kedokteran mana 150 juta? Ya. Ternyata anak kita pintar, cerdas. Ya, cerdas, masuk ujian masuknya
gratis. Oh, itu kayak tawakal itu. Yang kedua apa? Riba. Selain riba fadl ada yang namanya riba nasi'ah. Riba karena penundaan. Gimana penundaannya? Anda bayar premi ke perusahaan, artinya Anda minjemin dana ke perusahaan itu. Untuk mengembalikannya dengan jumlah yang besar butuh penundaan. Kapan? Ya kalau masa klaimnya habis. Itu juga kalau nggak dibawa kabur sama pegawainya. Dibawa kabur, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian dalam asuransi ini ada unsur paksaan yang nggak syar'i. Apa unsurnya? Seakan-akan nasabah memaksa eksiden itu terjadi. Oh, kan nggak apa-apa, udah tua inilah. Saya kepengen anak saya itu makan uang asuransi. Bapaknya jadi korban apa? Ya, itu maksain diri tuh. Pihak asuransi jadi rugi. Ini semua masalah insurans. Jadi apapun asuransinya, selama itu boleh ibu meninggalkan, gak usah ikut asuransi. Ya. Tapi kalau bicara BPJS, kalau memang realnya BPJS juga bisa haram. Tapi kalau BPJS-nya itu BPJS non iuran, masyarakat yang miskin dibayar oleh pemerintah, ini halal, bukan uang kita. Kita di kantor tanpa dipotong gaji, tanpa pakai uang kita, itu tahu-tahu perusahaan sudah memberikan kita Aztec, asuransi tenaga kerja, itu sebagai royalti, sebagai bonus dari perusahaan, ini halal. Tapi kalau BPJS secara mandiri, ini yang tidak boleh. Terus gimana Ustadz? Ya karena sistem niatkan tabarruk sodaqoh niatnya. Itu ya Bu, ini asuransi. Selanjutnya, multi level marketing. Oh iya, silakan Bu. Mau tanya soal asuransi Ustaz. Kita kan ngasuransikan jiwa nih Ustaz. Kita asuransi jiwa setiap bulan itu kena dengan hitungan selama 10 tahun Ustaz. Kalau 10 tahun itu tidak terjadi apa-apa, uang kita kembali murni. Tapi kalau terjadi apa-apa, kita mendapatkan 200 juta. Itu kalau ada kematian. Kalau enggak ada cacat berapa gitu Ustaz. Nah itu hukumnya gimana? Pada saat kita mau mengklaim, alhamdulillah selama 18 tahun asuransi jiwa kami semua dalam keadaan sehat, udah lewat, kami boleh ambil. Maka hitung Bu, mulai ibu ngangsur sampai 10 tahun berapa pokoknya, ya. Pokoknya ibu cuma dapat 100 juta, ambil 100 juta, lebihnya itu berikan kepada orang yang memang membutuhkan. Contoh, keluarga kita yang membutuhkan, ya, bilang saja. Kalau kita nggak ngambil rugi Bu, misalkan setelah kita hitung, Aztec kita ini ada 300 juta Bu. Kita hitung itu padahal pokoknya kita bayar paling 100 juta. 200 juta buat siapa Ustaz? 200 juta ini kita bagikan kepada kerabat dekat kita yang membutuhkan. Masing-masing berapa segala macam. Untuk apa? Untuk mencoba menghalalkan dalam diri kita itu Bu, ya. Karena nggak mungkin kita masang 100 juta minta 300 juta. Gitu ya Bu. Ya, sama-sama. Multi level marketing. Ini alasan mengapa MLM haram secara syariat. Tujuan orang yang bergabung adalah bonus Bu, bukan barang. Ya, benar nggak? Ya benar ya. Setiap orang yang berakal bila ditawarkan pilihan barang dan bonus pasti akan memilih bonus. Anda nggak usah ngelihat barangnya. Memang sih kita sekali beli barang ini mahal. Biar berapa? 200.000. Kalau beli di tempat biasa paling 30.000. Tapi peluangnya loh, Anda bisa jadi orang kaya ini. Ya, orang berakal tuh nggak mau beli bonus. Kalau bonus itu sesuatu yang abstrak, uncertainty, peluang. Beli peluang itu nggak boleh kita. Yang boleh apa? Beli barang. Ya, beli barang. Mas, itu burung bagus sekali. Di depan teras rumah, di depan pohon di depan rumah kita ada pohon besar, ada burung cendrawasih misalkan Bu.
burung bagus, datang teman kita, Pak itu berapa harganya? Terserah kamu lah mau dibayarin berapa. Padahal itu burung lagi menclok, ini burung gorong, ya. Karena menclok dia tepat di rumah kita, sangkanya itu burung punya kita. Berapa? Terserah, 1 juta ya, monggo nggak apa-apa 1 juta. Pak kok nggak turun-turun, nanti sore biasanya dia turun. Ini beli peluang namanya. Dan nggak boleh hanya orang yang bodoh saja, yang teriming-imingi dengan peluang. Nih. Kemudian sistem MLM, nanti kita ini garis besarnya dulu. Sistemnya bisa riba fadl, ya. Riba atau riba fadl dan riba nasi'ah. Yang kedua, goror, ada spekulasi di sana. Yang ketiga, memakan harta dengan cara yang batil. Pimpinannya tidur, belum kerja, tapi dia bangun tidur, rekeningnya nambah. Nih. Yang bawahannya keringat-keringetan segala macam, dapatnya sedikit. Keempat, penipuan, menyembunyikan cacat dan pembohongan pabrik, apapun namanya, Bu. Mau semprotan muka segala macam ini ya. Kalau kita niatnya untuk ngambil peluang MLM haram. Tapi kalau kita niatnya beli barang, kita jualan di barang itu halal. Tapi kalau kita ikut sistem nggak boleh. Ya. Bagaimana riba fadl dalam multi level marketing itu? Membayar sejumlah kecil dari harta untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ngasih 200.000 mendapatkan peluang yang besar, ini riba fadl. Riba tukar menukar uang. Kemudian riba fadlnya apalagi? Produk yang dijual perusahaan kepada konsumen hanya sebagai kedok untuk barter uang tersebut. Ya, sebagai kedok. Harga sabun mahal. Kemudian keuntungan dari pemasaran produk bukan tujuan anggota, ya, sehingga keberadaan produk tidak berpengaruh dalam hukum transaksi jual beli. Ya. Yang penting poinnya kemudian, ya, keuntungan produk mah enggak bukan tujuan saya, karena keuntungan dari produk itu kecil, tapi peluangnya sebagai membernya. Nah, ini adanya riba dalam MLM. Apa ribanya? Itu tadi, adanya nilai yang diterima lebih banyak dari yang dibayarkan. Nah, jadi member berapa, dapat keuntungan berapa. Kemudian riba nasiahnya apa? Ada selang waktu antara waktu membayar dan waktu menerima komisi. Kan kita nggak saat itu dapat komisi. Berarti kita suatu saat tanpa kerja kita akan mendapatkan komisi. Padahal konsep Islam, utul ajirota qabla ayajifa araqahu. Berikanlah upah karyawanmu sebelum keringatnya ini kering. Tak boleh. Makanya menunda-nunda pembayaran gaji karyawan itu kezoliman yang luar biasa. Zolim luar biasa. Goror dalam MLM. Belum tahu, anggota belum tahu apakah dia akan berhasil mendapatkan anggota yang cukup atau tidak. Kan sistem piramid, nggak tahu. Dapat kaki berapa nih, nggak tahu. Kemudian apa gorornya lagi? Bagaimanapun pemasaran piramida terus berlanjut, pasti batas akhirnya akan berhenti pada pokok, pada bosnya. Sementara anggota nggak tahu apakah setelah bergabung dia akan dapat untung atau tidak. Ini goror dalam MLM. Kemudian ada penipuan, ghish itu penipuan, ngiming-ngimingin komisi besar. Ya, ini besar. Dulu ada yang namanya investasi bawa jenggot, ada lagi Raja Wali, ya Bu ya, Masya Allah. Di awal-awal tuh Masya Allah, saya belum ada di situ, tapi Jama banyak cerita. Di awal-awal Ustaz, saya itu dalam sepekan gonta-ganti mobil Ustaz. Hari pertama Pajero, hari keduanya saya Alphard Ustaz, hari ketiganya macam-macam. Ya, tapi nanti tahu-tahu kabur aja yang punya ini. Terus gimana Ustaz agar MLM kita itu halal? Gimana caranya? Ada cara agar MLM halal. Yang pertama, objek transaksi real.
yang diperjualbelikan dari barang atau produk jasa. Ada objeknya, Bu. Ada barangnya, ya, barang real yang penting. Kemudian barang atau produk jasa yang ditawarkan itu halal, enggak haram. Ya, yang pertama barangnya ada, yang kedua barangnya halal. Yang ketiga, transaksi pada saat kita mau memindahkan barang atau memberikan komisi kepada karyawan tidak ada unsur gharar, ya. Tidak ada unsur maisir, tidak ada unsur riba, tidak ada kezoliman-kezoliman. Kemudian yang keempat, harganya standar, tidak di-markup itu harganya. Nomor berapa sekarang, Bu? Nomor 5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan keringat masing-masing. Keringat masing-masing. Sesuai dengan hasil penjualan produk. Bukan orang lain jual produk, ini kita yang dapat. Orang lain dapatnya kecil. Kemudian yang keenam, bonus yang diberikan perusahaan kepada anggota itu jelas. Kenapa ini orang dapat bonus? Ya, kenapa ini orang dapat bonus? Yang ketujuh, tidak diperkenankan ada yang uang kaget, nggak boleh. Jadi komisi pasti saya mikir, oh ini harus jelas. Ini kenapa? Oh ini bapak sudah menjual produk sekian segala macam. Jadi halal, ngasih ke istri halal, ngasih ke anak-anak enak. Jadi bonusnya juga jelas. Kemudian pemberian bonus atau pemberian komisi dari perusahaan nggak boleh unsur ighra. Ighra itu apa? Goror. Nggak boleh ada unsur goror, ighra. Yang kesembilan, tidak ada eksploitasi atau ketidakadilan yang terjadi antara leader dengan prajurit, antara atasan dengan bawahan. Tidak ada eksploitasi atau unsur ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota dengan ini, dengan atasan. Kemudian pemberian penghargaan baik berupa dana atau berupa barang itu harus dilakukan secara profesional dan proporsional. Tepat sasaran, tepat penggunaan, dan kenapa dia diberikan penghargaan tersebut. Jangan karena dia bos padahal nggak kerja, itu nggak boleh. Ini bisa jadi unsur syirikan, musyrik, memuliakan orang itu nggak boleh. Kemudian anggota yang merekrut mitra, ya, itu harus ada pembinaan dan pengawasan biar tahu cara kerjanya. Kemudian dia terjun ke kaki bawah, diajarin juga. Yang keberapa, Bu? Yang ke-12, tidak boleh melakukan kegiatan money game. Ya, money game itu seperti bawahan yang menjual barang banyak tapi uang nggak jatuh ke dia, itu bisa money game juga. Yang terakhir, yang ke-13, dalam pelaksanaannya
itu harus memenuhi maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu apa? Melindungi agama, melindungi jiwa, pikiran, harta, dan keturunan. Ini maqasidus syariah, Bu. Ya. Dalam pelaksanaannya itu ada unsur gimana nih agama melihat ini semua, ya. Kemudian gimana jiwa, kesehatan, kehidupan anggota-anggotanya. Ini masalah MLM, apapun MLM-nya, Bu. Lebih amannya nggak usah ikut sistem, tapi jual barang, kemudian kita jual mendapatkan keuntungan dari menjual barang itu. Misalkan Ibu bergerak di MLM anu, MLM A atau B atau C, ini banyak peminatnya karena memang produknya bagus, Ustadz. Di lapangan saya sakit gigi ternyata sembuh dengan ini. Dia bukan hanya memutihkan, tapi bukan hanya obat sakit gigi, tapi juga memutihkan. Ini gimana? Beli berapa harganya? 80.000. Kok mahal sekali? Karena saya belinya 75, Ustaz, misalkan. Ini nggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk sistem, kita nanti berhenti nggak beli produknya, tapi kita masih member, kita nggak ngedagangin, kita dapat komisi, Bu. Maka ke depan komisinya itu tidak akan berkah dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, 10 menit waktu buat bertanya. Ya. Ini hukumnya dari emas di pegadaian, soalnya itu kan caranya kita nggak tahu gimana, tapi kan jelas speknya gitu. Ya, beli emas di penggadaian itu gini teknisnya, Bu. Dia mengategorikan sebagai nabung, ya. Harga emas berapa sekarang? 780.000. Saya ngasih 500.000, maka ditulis di sana 0,75 gram, ya kan? Ya. Kita sudah ngasih uang tuh, Bu. Tapi pihak penggadai itu nggak ngasih barang, cuma ngasih simbol, maka nggak boleh. Berarti emasnya tertunda. Sementara transaksi emas dengan uang, ini barang-barang ribawian yang kalau kita nggak paham ilmunya, terkena imbas riba. Beli emas tidak boleh kredit, ya kan? Tukar-tukar emas tidak boleh ada jeda. Saya menyerahkan emas hari ini, teman saya menyerahkan emasnya besok, nggak boleh. Atau saya beli emas, bayarnya sekarang, menyerahkan emasnya besok, nggak boleh. Maka sistem penggadaian itu haram, nggak boleh. Itu namanya nabung emas. Ya, misalkan pada saat saya mau ngambil uang saya, ya kan, ini sudah 2 tahun lah kita nabung ini. Setiap sebulan kita bayar 500.000, kadang-kadang bayar 700.000, kadang-kadang bayar 800.000, kadang-kadang bayar 1 juta. Pas ngumpul uang kita, itu total kita bisa ngambil uang itu 20 juta. Tapi berhubung harga emas turun, maka kita nggak dapat 20 juta, Bu. Dapat berapa? 18.100.000. Rugi nggak kita? Rugi. Ya kan? Terus seperti itu. Atau misalkan pada saat kita sudah nabung emas, total kita 20 juta, ternyata emas naik, kita dapat 20.500.000, maka 500.000-nya adalah riba. Ya. Beli emas utuh. Ya, beli emas utuh di toko. Kalau nabung-nabung nggak boleh. Gimana, Ustadz? Emas yang di hadapan kita di toko-toko, saya sudah ke Jogja, ke Solo, ke Wonosobo, modelnya jelek-jelek, Ustadz. Tapi emas-emas online, Masya Allah, bagus-bagus, Pak. Ya, gimana caranya? Maka, gimana online Ibu beli? Di Batam. Punya teman nggak yang di Batam? Punya transfer uang ke teman Ibu? Ya, dia suruh transaksi. Atau sistem COD. Jangan transaksi uang dulu. Kalau COD kan nggak ya, Bu ya, ada uang ada barang. Maka pada saat kurirnya datang, nyebut nama kita, Ibu ini betul ya, ini ada barang emas, berapa, lihat, nggak usah dibuka, kan ada tertera. Emas harga sekian, baru kita akan ulang. Ini Mas ya, saya terima emasnya, ini uangnya. Nggak boleh kayak begitu. Jadi emas sistem tidak boleh dikreditkan, harus cash. Ya. Beli emas dengan emas, beli perak dengan perak, uang tukar uang dengan uang itu nggak boleh. Tapi kalau
tukar menukar dengan barang yang beda kelompok. Ya, saya ulang lagi. Jadi barang-barang yang memang bisa kategori riba itu bisa kategori, kalau kita nggak paham tentang tukar menukar yang bisa jadi riba, ini ada 6. Yang pertama emas, kemudian perak, kemudian kurma kering, kurma basah, kemudian tamer, anggur, ya, kemudian mileh. Mileh itu apa ya? Garam, Bu. Saya kategorikan emas, perak ini kelompok pertama, kelompok alat pembayaran dalam satu negara. Kelompok kedua, kelompok bahan makanan pokok. Kalau tukar menukar barang dengan tukar menukar barang dengan kelompok satu, di kelompok satu barangnya beda, ya, misalkan uang dengan emas, saya mau nukar nih, maka rumusnya tidak kenapa-napa kualitasnya beda, tidak kenapa-napa kuantitasnya beda, yang penting cash. Kalau saya nukar uang dengan emas, contoh, saya mau beli emas 1 gram, harganya 780.000. Karena saya bayarnya pakai uang recehan 1.000 rupiah, berarti timbangannya kan beda, Bu. Emas 1 gram dengan uang 1.000 rupiah, 780.000, berarti 2-3 kilo, boleh, ya. Tapi kalau saya menukar kelompok satu di antara kelompok satu, tapi barangnya sama, maka kualitasnya harus sama, kuantitasnya sama, dan harus tunai. Saya nukar uang 100.000 dengan uang 50 ribuan satu, 20 ribuan satu, dan 10 ribuan 3. Maka pada saat uang 100.000 diambil oleh pihak B, maka pihak B ini menyerahkan pecahan tersebut kepada pihak A pada saat mereka bertemu. 50.000 satu, 20 ribuan satu, 10 ribuannya 3. Tapi kalau seandainya 100.000 sudah diambil oleh pihak B, si B hanya punya uang 70.000, 30.000-nya nanti 5 menit lagi bakal datang, tetap ini riba, nggak boleh. Ya, saya biar gampang, penjual es kelapa muda dengan penjual bakso. Penjual bakso kepengen mengembalikan uang 20.000, dia nggak punya. Akhirnya penjual bakso ini nuker uang ke penjual kelapa 50.000 supaya mendapatkan pecahan 50.000. 10 ribuannya 5 atau 20 ribuannya 2, 10 ribuannya 1. Ternyata kata penjual kelapa ini, Mas, mana 50.000 Anda? Jadi diambil, masukin ke laci. Tapi si penjual kelapa ini baru memberikan 30.000. 20.000-nya kapan? Nanti 2 menit lagi, nggak boleh, Bu, ini riba. Ya, riba. Iya, kayak gitu. Mau halal gimana, Ustadz? Si kelapa muda jangan ngambil uang 50.000 dulu. Ya, ngasih ini, Pak, ini uangnya, jangan, karena belum tuntas. Saya nggak mau ngambil 50.000-nya. Nanti kalau sudah tuntas baru saya ambil. Ya, kayak gitu, kan ada solusinya. Gitu ya, Bu. Gitu. Allahu Akbar. Ya. Yang lain? Ada, Pak. Itu kalau orang udah punya BPJS, udah punya saya kok nggak diambil, alasannya biar tambah banyak itu. Tapi Ibu berarti nimbun riba nanti. Iya. Kalau begitu malah lebih parah, Bu. Ibu nggak kena yang namanya apa? Nggak kena yang namanya klaim segala macam. Ternyata Ibu udah akad baru, nggak usah diambil BPJS-nya. Ya, kecuali ada aspek asuransi yang lain nggak kenapa-napa. Kalau toh memang Ibu perlu BPJS itu, ambil pokoknya saja, lebihnya jangan. Itu kan BPJS tenaga kerja. Ya, kalau aspek kan lebih mudah. Kalau BPJS yang biasa sulit. Kalau aspek mah gampang, Bu. Ya, ambil saja nggak apa-apa. Ibu ambil pokoknya, kemudian lebihnya itu kasih siapa yang membutuhkan. Itu kan ada yang gampang, masanya diambil, katanya nggak usah diambil dulu. Ya, beranak gitu ya. Karena ini malah repot. Berarti memang akadnya memang akad untuk bisnis, bukan akad untuk asuransi. Artinya saya mau diambil malah belum boleh, katanya menunggu umur 59 tahun. Oh iya. Jadi saya mau diambil sekalian. Yang penting nanti pesan dengan anak-anak yang namanya umur ya, Bu, ya. Pada saat pas Ibu nggak ada, ternyata anak-anak kita ngambil dana asuransinya, dia ngambil semua.
Ibu ini kalau suatu saat saya nggak ada, ambil asuransi itu, Aztec itu, cuman ambil pokoknya saja. Kan bisa kita print out tuh. Mana pokoknya, mana bonusnya diambil. Ambil semuanya, kita pihak keluarga jangan makan yang namanya tambahnya, makan pokoknya nggak apa-apa. Itu Bu kita bimbing kayak begitu. Ya. Ada yang lain? Kalau dana pensiun sudah ditetapkan, ada tawaran bukan dana pensiun gitu. Ya, sama. Dana pensiun itu kalau di muamal ada DPLK, dana pensiunan lembaga keuangan. Itu uang kita, Bu. Uang kita dipotong, ya kan? Dipotong uang kita. Nah, tinggal kita hitung saja. Kalau pada saat memang kita nabung itu selama kerja kita nabung, misalkan setiap nabung kita 200.000, maka ukur sampai berapa tahun kita kerja dan pensiun harusnya dapat sekian. Kok malah lebih, maka lebihnya jangan kita makan. Ya. Khawatir itu dana sudah dikelola kan, dimasukkan ke deposito atau segala macam, itu bukan hak kita. Kalau memang kita niatnya nabung, niatnya nitip, maka jangan berharap nambah. Tapi kalau kita niatnya investasi, jangan berharap balik uang itu, Bu. Kalau memang bangkrut, ya kan, kayak begitu dalam bisnis. Satu menit lagi. Kita di kemarin kan ada pertanyaan pas kita dari Pak itu apa, kita berkunjung ke orang yang bekerja di lembaga kita, terus akhirnya kita disuguhi, itu hukumnya gimana? Kita disuguhi, terus kita makan, itu gimana hukumnya? Pertama, kalau kita tahu memang dia ini bergerak di lembaga-lembaga ribawi, nabungnya sebentar saja, khawatir dia macam-macam, kemudian apa segala macam, kita kena imbasnya. Apa dalilnya? Rasul mengatakan 4 orang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Siapa? Akila riba, orang yang makan riba. Wamu kilahu, dan orang yang dibeli makanan dari hasil riba. Siapa? Istrinya, anak-anaknya. Kemudian wakatibahu, dan penulis harta riba. Siapa mereka? Tellernya, ya kan? Tapi kalau perusahaan yang memang bergerak bukan di bidang riba, ternyata perusahaan itu punya transaksi dengan bank di buku. Kemudian dia sebagai bendahara perusahaan, dia nyatet ini bukan ini maksudnya ya Bu ya. Tapi memang bergerak di lembaga keuangan langsung dia. Yang terakhir wasyahidaihi, yang saksi-saksinya. Siapa mereka? OB-nya. Siapa mereka? Satpam security-nya. Maka pada saat kita berkunjung ke orang yang memang bergerak di bidang ribawi, kita datang makan jamuan-jamuan di rumahnya, maka kita masuk kedua, wamu kilahu, kita dikasih makan dari orang yang memang hasilnya riba. Karena nggak ada penyeimbangnya. Kalau ada penyeimbangnya boleh, misalkan saya punya warung yang belanja ke saya, kebetulan kantin kami berada di lembaga keuangan, kami nyewa di sana, kami buka kantin, otomatis kan sebagian besar pembelinya siapa? Karyawan-karyawan tersebut. Ini ada penyeimbangnya, Bu. Apa penyeimbangnya? Dia ngasih uang, saya ngasih barang. Beda kalau seandainya kita datang, tahu anak kita bilang, mama, aku dikasih uang sama om tetangga depan, berapa? 100.000. Oh, alhamdulillah, terima kasih. Ternyata proses berjalan, ibu tahu gimana dia kerjanya di bank, besok lagi ulangin uangnya. Gitu ya Bu. Ya. Kalau jual beli Ustaz boleh kan? Boleh, penyeimbang, kan tadi kan penyeimbang Bu ya. Ya kalau misalnya kita jualan terus yang beli pegawai bank itu. Boleh Bu, jangan takut. Boleh Bu, seperti itu. Bang ojek, Mas, antar saya ya kemana? Ke bank ini. Ya udah, dianterin. Saya nggak terima uang berapa? Itu riba. Jangan rugi kita, karena sudah ada penyeimbang. Dia naik sewa, kita bayar.
Gitu ya Bu, pelan-pelan seperti ini, masya Allah. Kalau kita nggak pelan-pelan, kita akan berontak. Ya, kalau kita ada niat dakwah, misalkan kita ada niat dakwah nih, nggak apa-apa saya deketin dia. Lama kelamaan dia akan curhat sama kita, bagaimana cara kerjanya segala macam. Baru kita masuk tuh dakwah itu. Saya pernah cerita ya, bagaimana teman saya alumni Gontor itu dia dulu kerja di Bank Dunia, Bu, yang dipegang orang-orang Yahudi, Bank Dunia. Dari Gontor, beliau S1-nya di Gontor, S2-nya langsung di Jerman, keuangannya bagus, diterima di Bank Dunia. Terus seperti itu. Akhirnya suatu hari dia datang pamannya, maka senang tuh ibunya senang. Alhamdulillah paman, ini ponakan kamu sudah kerja gini. Pas makan pertama sarapan, pamannya senang. Sudah ibunya cerita dia kerja di lembaga keuangan kayak begitu, siang, sore sampai 3 hari di sana makannya di luar. Dia nanya nih ibunya, loh kenapa sih kok makannya di luar? Enggak, saya makan di luar saja. Loh nggak pantas lah orang tidur di rumah saya, transit di sini jadi tamu kok makan di sana. Baru cerita. Sampai kapanpun saya kalau kesini nggak akan makan di sini selama anak kamu itu kerja di Bali. Jangan, nggak berkah, kamu nanti akan dibejek nanti di akhirat sama Allah. Akhirnya setelah itu bilang ibunya, alhamdulillah teman saya ini resign. Sekarang kalau ibu ke Tower Zamzam, dia itu jadi spice-nya, jadi wakil yang punya owner Tower Zamzam. Ya, itu seperti itu. Jadi kita berusaha untuk pelan-pelan ya. Kalau bicara ini pelan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu aja ya Bu ya. Mohon maaf lahir batin, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita diberi kesembuhan Allah Subhanahu wa taala yang baik dari Allah. Kalau ada yang kesalahan-kesalahan dari kita semuanya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.